Ya. Oke, selamat malam Mas Madi dan teman-teman sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 13, untuk membahas Global e-Business and Collaboration. Kelompok kami ada terdiri dari Seftia, 21-2021-058, ada Delaya Pasca, 21-2021-104, ada saya, Adila Novena, 21-2021-174. Dan terakhir ada Amanda Elsa, 21-2021-250. Next. Nah, pada bab pertama ini, kita akan membahas tentang proses bisnis. Apa sih itu proses bisnis? Kurang lebih adalah proses bisnis secara garis besar, merupakan suatu aktivitas bisnis yang mana menggabungkan materi, informasi, dan pengetahuan dari pelaku proses bisnis tersebut, yang agar bisnis yang akan dijalani nantinya dapat berjalan dengan baik. Kemudian, proses bisnis menurut Paul 1987 merupakan organisasi logis yang mengumpulkan orang, persediaan, dan prosedur untuk menghasilkan hasil akhir. Nah, contoh dari proses bisnis tersebut adalah yang pertama dari bidang manufaktur dan produksi. Proses bisnisnya itu dimulai dari merakit produk, kemudian memeriksa kualitas, dan yang ketiga memproduksi bill of material. Kemudian di bidang penjualan dan pemasaran, proses bisnisnya itu dimulai dari mengidentifikasi pelanggan, kemudian membuat pelanggan sadar akan produk, kemudian mereka akan menjual produk. Yang ketiga, keuangan dan akuntansi. Mereka dimulai dari membayar kreditur, yang kedua membuat laporan keuangan, dan yang ketiga mengelola rekening kas. Kemudian ada sumber daya manusia. Mereka dari alurnya itu dimulai dari mempekerjakan karyawan, yang kedua mengevaluasi prestasi kerja karyawannya, dan yang ketiga mendaftarkan karyawannya dalam program tunjangan. Next. Nah, kemudian ada proses pemenuhan pesanan. Memenuhi pesanan pelanggan melibatkan seringkali serangkaian langkah rumit yang memerlukan koordinasi yang erat satu sama lainnya antara fungsi penjualan, akuntansi, dan juga manufaktur. Teman-teman bisa lihat daripada tabel yang kami tunjukkan ini, dimulai dari penjualan. Penjualan ini akan menghasilkan pesanan. Dari pesanan itu akan dimasukkan ke data, kemudian bagian akuntansi akan memeriksa kreditnya, lalu menyetujui kredit tersebut, lalu akhirnya akan menghasilkan faktur dari kredit tersebut. Sembari pada akuntansi menyetujui kredit, lalu pada bidang faktur dan produksi akan merakit produk tersebut dan akhirnya mengirimkan produk yang sudah dirakit tadi kepada pelanggan. Next, akan dijelaskan oleh teman saya Amanda. Selanjutnya itu ada sistem for different management group atau sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Di sini sistem ini tuh meliputi sistem pemrosesan transaksi dan juga sistem untuk intelligent business. Dan di sini ada transaction processing system yang dimana uh, merupakan suatu sistem yang telah terkomputerisasi yang dirancang untuk mengelola dan mencatat transaksi rutin dalam menjalankan suatu bisnis. Ini itu seperti pencatatan transaksi dari pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, pencatatan karyawan, mulai misalkan dari lembur, terus ada asuransi dan sebagainya, dan juga ada penghitungan juga dan tambahannya adalah keputusan kredit dan juga ada aliran bahan di pabrik mulai dari barang itu masuk itu berapa, terus penggunaan berapa dan keluarnya seperti apa. Dan di mana sistem ini tuh juga membantu manajer operasional dalam memantau usaha status operasional internal dan juga hubungan dari internal ke eksternal. Dan juga ini juga membantu kepada manajer operasional dalam melacak aktivitas dasar dan juga transaksi organisasi. Nah, ini penting kenapa sih? Penting dalam mengotomatisasi dan mempercepat proses transaksi dan juga meminimalisir kesalahan manusia seperti kan kalau kita uh, masukkan data secara manual seperti kita pencatatan
nominal ya, karena nominal kan banyak nih. Misalkan pencatatan 10.000 ke 10.750. Nah, karena saking banyaknya kita nggak fokus, jadi kita nyatetnya 10.700. Nah, kita bisa rugi 50. Dan itu kan bisa mempengaruhi hasil data akhirnya kan. Ya, karena kita pakai sistem ini dan juga karena sudah terkomputerisasi juga, otomatis ini datanya uh, lebih akurat dan terorganisir dan juga lebih efisien gitu. Selanjutnya, lalu ada business intelligence atau kecerdasan bisnis. Di mana ini ada rangkaian yang dimana isinya ada kumpulan data dan juga aplikasi dan teknologi menjadi satu itu yang membantu manajer dan profesional lainnya gitu dalam mengambil keputusan. Prosesnya itu gimana sih dari mengumpulkan lalu mengintegrasi dalam sistemnya itu seperti apa lalu menganalisis dari data hasil yang didapat itu dan juga lalu menyajikannya dalam bentuk visual mungkin bisa dari diagram terus uh, grafik dan lain sebagainya. Dan sumber ini tuh juga diambil dari data operasional yang telah didapat dari transaksi di atas tadi, seperti data pelanggan, data penjualan, data pasar, dan mungkin dan sebagainya ya. Dan ini kalau hasilnya juga sangat penting dalam mengambil keputusan di uh, tingkat eksekutif di perusahaan. Next. Untuk kolaborasi sendiri, gimana kalau teman-teman tahu kolaborasi itu tuh jadi kerjasama sama banyak orang dan untuk mencapai suatu tujuan tertentu kan. Ya. Nah, sama juga di bisnis itu juga ada um, visi misi yang ingin dicapai dan juga sifatnya eksplisit. Nah, kalau menurut Abu Shaini sendiri ini kolaborasi itu suatu bentuk sosial yang dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dan saling membantu dan memahami aktivitas masing-masing. Lebih memahami satu sama lain sih. Oke, selanjutnya oleh rekan saya, Setia. Yang selanjutnya yaitu kolaborasi dan kerjasama dalam tim itu lebih penting dari sebelumnya karena ada beberapa alasan berikut. Yang pertama yaitu mengubah sifat pekerjaan, kedua pertumbuhan pekerjaan profesional, ketiga mengubah organisasi perusahaan, keempat mengubah ruang lingkup perusahaan, dan kelima penekanan pada inovasi, yang terakhir yaitu mengubah budaya kerja dan bisnis. Kemudian, banyak perusahaan saat ini mengadopsi pendekatan bisnis sosial dengan memanfaatkan platform jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan alat sosial perusahaan internal. Bisnis sosial menciptakan lingkungan kolaboratif yang memungkinkan interaksi antara karyawan, pelanggan, dan pemasok dalam upaya untuk mempercepat dan meningkatkan pembagian informasi, inovasi, serta pengambilan keputusan. Tujuan utama dari bisnis sosial ini sendiri yaitu memperdalam interaksi dengan kelompok di dalam dan di luar perusahaan. Lalu selanjutnya manfaat dari kolaborasi bisnis sosial. Yang pertama yaitu produktivitas, di mana dapat menangkap pengetahuan dan mampu menyelesaikan masalah dengan cepat. Yang kedua yaitu kualitas, dapat mengkomunikasikan kesalahan ataupun tindakan dengan cepat. Yang ketiga yaitu inovasi, dapat menghasilkan ide inovasi terhadap produk, layanan, dan administrasi. Yang keempat yaitu pelayanan pelanggan, di mana dapat menuntaskan keluhan permasalahan pelanggan dengan lebih cepat dan efektif. Yang terakhir yaitu kinerja keuangan. Sebagaimana hasilnya dari kolaborasi memberikan pertumbuhan penjualan dan kinerja keuangan yang lebih unggul dari sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di layar. Baik, berikutnya ada alat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis sosial. Saat ini terdapat banyak alat yang dirancang untuk menghadapi kenyataan serta untuk mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan.
Yang pertama itu ada email dan pesan instan. Yang kedua ada wiki atau Wikipedia. Yang ketiga ada dunia virtual. Yang keempat platform kolaborasi dan bisnis sosial. Next. Di sini ada beberapa fungsi SI dalam bisnis. Yang pertama itu ada CDO itu Chief Data Officer, yang mengartikan memastikan bahwa perusahaan dalam menghimpun data yang akurat guna memenuhi kebutuhannya, mengimplementasikan teknologi yang tepat untuk menganalisis data yang akan digunakan untuk memutuskan keputusan. Yang kedua ada CKO, Chief Knowledge Officer, itu membantu untuk merancang program dan sistem guna memperoleh dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dengan baik. Yang ketiga ada CSO, Chief Security Officer, yaitu bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan melatih pengguna dan spesialis sistem informasi tentang keamanan, menjaga dan memelihara alat agar aman. Yang terakhir ada CIO, Chief Information Officer, yaitu manajer yang diharapkan mempunyai latar belakang bagus serta keahlian sistem informasi dan memainkan peran kepemimpinan dalam mengekspresikannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada terdapat banyak salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.